Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai larutan garam di dalam hidrolisis garam. Nah, kita akan menentukan pH larutan garam. Pada penentuan atau menghitung pH suatu larutan garam, seperti yang sudah Ibu jelaskan dari awal, bahwa garam itu ada yang berasal dari asam kuat, basa kuat, atau dari basa kuat, asam lemah, asam kuat dan basa lemah, ataupun asam lemah, basa lemah. Nah, di sini Ibu tidak menuliskan atau tidak menurunkan rumus, Ibu langsung ada rumusnya saja di sini. Yang pertama adalah garam-garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jadi pada saat kemarin kita sudah membahas tentang sifat dari garam yang berasal dari asam kuat basa kuat. Ini bersifat netral. Kalau sudah bersifat netral, maka pH-nya sama dengan 7. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa garam tersebut berasal dari asam kuat dan basa kuat, kita tidak harus menghitung dengan menggunakan rumus. Kita akan tahu saja langsung bahwa umumnya garam yang bersifat netral itu pH-nya sama dengan 7. Nah, kemudian jika garamnya berasal dari basa kuat, asam lemah, maka artinya sifatnya ini kan akan bersifat basa. Nah, bersifat basa. Nah, ketika bersifat basa, berarti yang kita cari adalah OH- karena bersifat basa. OH-. Rumusnya adalah seperti ini. Akar KW per KA dikali M. Nah, M ini adalah molaritas garam yang berupa anionnya. Jadi ini adalah garam itu konsentrasi anion aja ya, ditulisin ya. Anionnya berapa. Jadi nanti kita akan menentukan di sini boleh anionnya itu ada yang satu, ada yang dua ya. Jadi di sini bergantung kepada jumlah anion yang dilepaskan oleh asam lemahnya tersebut. Jadi kalau misalnya bergantung kepada berapa buah anion yang ada di dalam garam tersebut. Sementara harga KW per KA ini bisa juga merupakan tetapan hidrolisisnya. Jadi KH. Jadi konstanta of hidrolisis. Jadi di sini adalah KW per KA. Atau nanti di bawahnya ada KW per KB. Nah, ini konstanta hidrolisisnya. Jadi boleh yang rumus ini KW per KA-nya diganti menjadi KH. Jadi akar KH kali M. Di mana M-nya adalah tadi konsentrasi anion. Nah, kemudian yang berikutnya berasal dari asam kuat dan basa lemah. Ketika berasal dari asam kuat dan basa lemah, berarti garam ini akan bersifat asam. Jadi sifatnya adalah asam. Ketika sifat asam, berarti yang akan dicari adalah H+. Sama halnya seperti yang bersifat basa tadi, rumusnya adalah akar KW per KB kali M, di mana M-nya ini adalah konsentrasi dari kation garamnya. Sama halnya seperti tadi, kationnya boleh 1, boleh 2, atau lebih. Yang jelas nanti harus ada pengalian untuk berapa banyak kationnya. Kemudian KW per KB-nya bisa diganti menjadi KH juga sama. Ya, tadi kan sudah ini ya. Jadi KW per KA atau KW per KB itu adalah KH. Jadi boleh nanti konsentrasi H+ sama dengan akar dari KH kali M. Sementara garam yang berasal dari asam lemah, basa lemah, maka di sini konsentrasinya menentukan konsentrasi H+-nya, jadi H+ saja. Tetapi di sini, lihat di sini, kan kemarin juga sudah disebutkan bahwa bergantung kepada harga KA dan KB. Jadi di sini kalau misalnya kita mau menentukan harga pH-nya, tinggal
mengakarkan KW dikali KA per KB. Atau KH kali KA, itu terserah ya. Sama aja nanti KH kali KA. Ya, KH-nya itu adalah KW per KB artinya. Ya. Nah, dari semua ini, untuk menentukan pH untuk yang ini, pasti ada langkah-langkah karena ini kan bersifat basa ya. Jadi nanti kita cari setelah dapat OH-, POH, baru ke pH. Rumusnya sama seperti yang asam basa ya. Kalau ini langsung pH. Ini juga sama langsung pH. Kalian masih ingat kan harga pH-nya? Kalau misalnya pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Kalau pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kalau yang ditemukan ini ya pH-nya bagaimana ya? pH-nya menjadi pH sama dengan 14 min pOH. Jadi yang Ibu tuliskan di sini, yang dituliskan ini adalah menentukan konsentrasi OH- atau H+-nya. Sementara rumus pOH pH-nya ya seperti ini gitu ya. Jadi sama seperti hal yang pada saat pembahasan tentang menentukan pH larutan asam dan basa. Oke, berikutnya kita coba langsung ke latihan soal. Di sini, di latihan soal ini yang ditanyakan konsentrasi dari NH4 2SO4 0,2 M, KB-nya ada. Nah, kalau kita perhatikan di sini, garam ini kan garam ya, berasal dari basa lemah dan asam kuat. Berarti ini akan bersifat asam. Nah, kalau bersifat asam, berarti konsentrasi yang kita cari adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali dari konsentrasi garamnya atau konsentrasi kationnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kation yang ada di dalam senyawa garam NH42SO4 itu ada 2. Lihat di sini, 2 NH4 plus ditambah SO4 2-. Artinya di sini ketika garam ini memiliki molaritas 0,2 molar, sementara kationnya menjadi 2 kalinya, berarti 2 kali 0,2, 0,4 molar. Nah, yang dimaksud tadi oleh Ibu, ini yang akan dimasukkan ke dalam konsentrasi garam. Jadi kalau misalnya Ibu ada KW-nya mana? Kok nggak ada di sini? KW-nya itu harus sudah hafal. 10 pangkat min 14. KB-nya 10 pangkat min 5. Konsentrasi garamnya tadi 0,4. Jadi berarti kalau ini misalnya dibagikan 10 pangkat min 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10. Jadi konsentrasi H+-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 5 molar. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan oleh kalian, banyaknya kation yang ada di dalam garam tersebut. Berikutnya contoh soal kedua. Di sini ada larutan amonium nitrat. Kita identifikasi amonium nitrat ini adalah garam. Jadi ini adalah garam yang berasal dari basa lemah NH3, basa lemahnya, dan berasal dari asam kuat yaitu HNO3. Jadi garamnya akan bersifat asam. Seperti halnya tadi nomor 1. Kalau bersifat asam, berarti kita akan mencari H+ terlebih dahulu.
dengan menggunakan rumus tadi, akar KW per KB dikali dari molaritas garam atau M di rumus yang Ibu sebutkan tadi, molaritasnya. Nah, sebelum kita masuk melanjutkan mengisi dari notasi-notasi yang tadi, kita lihat dulu ionisasi dari garam ketika berada di dalam airnya. Jadi ini ada lepas NH4+ dengan ion NO3-. Nah, yang ini garam ini memiliki konsentrasi 0,1 molar. Koefisien dari NH4+ juga 1, berarti sama. NH4+ pun 1 molar. Ini pun sama, 0,1 molar. Yang akan dimasukkan ke dalam garam ini, gitu kan? Masukkan ke dalam konsentrasi garam adalah yang ini. Jadi berarti kita masukkan ya sekarang angka-angkanya. Akar KW 10 pangkat min 14, KB-nya 1 kali 10 pangkat min 5, ininya adalah 0,1. Nah, berarti kalau kita buatkan secara perhitungan matematik lah ya, bisa disebutkan di sini 10 pangkat min 15, kalau ini dikalikan kan ini 10 pangkat min 15 per 1 kali 10 pangkat min 5. Kalau satu ini tidak di bawah juga boleh ya. Jadi berarti konsentrasi H+ itu adalah akar 10 pangkat min 10. Berarti konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 5 molar. Berarti kalau begitu pH-nya menggunakan rumus min log konsentrasi H+. Min log 10 pangkat min 5 adalah 5. Jadi pH-nya 5. 5 pH asam. Begitu untuk yang soal nomor 2. Berikutnya, nomor 3 di sini masih pembahasan tentang garam. Berarti di sini ada garamnya adalah CH3COONA, natrium asetat. Natrium asetat di sini berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH. Ketika dia membentuk garam, berarti garamnya ini akan bersifat basa. Bersifat basa. Jadi pH-nya di atas 7. Jadi bisa diperkirakan di sini ku kalian. Oh, ini kalau basa berarti nanti pH-nya harus lebih dari 7. Nah, karena ini bersifat basa, berarti untuk menentukan pH-nya, langkah pertama adalah menentukan dulu konsentrasi OH- yang ada di dalam garam ini. Rumusnya seperti tadi, KW per Ka, karena asamnya asam lemahnya. Jadi Ka kali konsentrasi garam. Nah, berarti yang garamnya ini harus bukan konsentrasi garam yang ini ya, perhatikan tadi, harus yang anionnya. Jadi ketika kita buatkan seperti inilah, biar kalian tidak bingung atau sulit-sulit, CH3COO- ini anionnya, ditambah Na+. Karena di sini koefisiennya sama, baru berarti konsentrasinya pun sama. Jadi ini yang akan dimasukkan ke dalam konsentrasi garam. Jadi berarti KW-nya 10 pangkat min 14, K-nya 10 pangkat min 5, dikali garam 10 pangkat min 1. Kita buatkan ini menjadi 10 pangkat min 1 ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan ini 10 pangkat min 10. Kita kali-kalikan matematika ke sininya. Tidak usah bingung-bingung dari kimia. Ini adalah matematika. Nah, berarti konsentrasi OH- didapat 10 pangkat min 5 gitu ya. Itu baru OH-. Nah, ketika kita mau mencari di sini pH, tidak bisa langsung pH karena ini OH-.
Berarti langkah kedua, ini kan langkah pertama ya. Langkah keduanya adalah mencari pOH, gitu kan. Nah, apa rumusnya? Min log konsentrasi OH min. Min log 10 pangkat min 5 adalah 5. Berarti pOH-nya 5. Langkah terakhir adalah menentukan pH. Rumusnya 14 min pOH. 14 min 5. 14 min 5 berapa? 9. Jadi terbukti kalau angka 9 ini adalah lebih dari 7. Artinya ketika lebih dari 7, maka ini memang bersifat basa. Jadi ini soal yang berhubungan erat dengan garam yang bersifat basa. Soal berikutnya adalah di sini perkirakan pH garam yang terbentuk dari dua larutan ini. Ada larutan 25 ml HF 0,01 molar dengan larutan 25 ml NaOH 0,01 molar. K-nya HF ada di sini. Nah, artinya di sini belum ada garam. Jadi, kalau belum ada garam, berarti langkah pertama kita buatkan dulu persamaan reaksinya antara HF dengan NaOH. Berarti apa nih yang terbentuk garamnya? Ya NaF dengan H2O. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, pada saat kelas 10 mula-mula reaksi setimbang atau pada saat kesetimbangan kimia ya. Ini kan ada ya kayak gini bagian ini. Nah, berarti di sini yang dicari adalah pada saat mula-mula adalah molnya. Ingat molnya, masih ingat kan ya? Ini dikali ini. Ini mol dari HF. M kali V. M-nya 0,01 dikali 25. Berarti didapat 0,25 mol. Gitu ya. Jadi di sini berarti kita masukkan nih di sini. Dapatlah 0,25 mol. Milimol ya, milimol ya. Milimol, bukan mol, milimol. Karena kan ini mililiter ya, milimol. Nah, kemudian NaOH juga sama ternyata ya. NaOH juga sama. Mol dari NaOH pun sama. M kali V. M-nya 0,01 dikali 25 mili. Berarti sama. 0,25 milimol. Masukkan juga ke sini. Nah, artinya pada saat mula-mula ini masih 0, masih belum ada, masih belum terbentuk. Ingat ya, di sini harus bertambah sesuai dengan laju reaksi, ini berkurang. Nah, karena di sini kita mau menentukan garamnya, berarti kan yang asam dan basa ini harus habis. Berarti yang ini 0,25 juga, ini 0,25, ini 0,25, ini 0,25. Dari mana Ibu itu tahu? Ah, ini koefisiennya kan semuanya sama. Berarti pada saat reaksi sama. Ini habis. Yang ini 2,5, yang ini 2,5. Fokus kepada garamnya. Fokus kepada garam. Ini adalah garamnya. Lalu kalau sudah seperti itu, garam yang sudah diketahui, cari konsentrasi garam. Rumusnya yang mana? Ingat yang ini, N per V. N-nya 0,25, V-nya adalah V total. 25 ditambah 25. 0,25 per 50. Jadi di sini berarti dapat berapa nih? 255. Oke, kita buatkan seperti ini ya, biar tidak ini. 25 kali 10 pangkat min 2 per 5 kali 10 pangkat 1. Kan begitu ya? Jadi ini bisa kita buat 5 dikali 10 pangkat min 3. Ini kan 2 ya.
Ini 2, ini 1. Kalau kita ke atas kan jadi min kan? Jadi 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, didapat 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Artinya di sini anionnya gitu kan. Anionnya gimana? Kan yang kita cari anion nanti ya. Na plus ditambah F min. Berarti yang ini 5 kali 10 pangkat min 3, yang anionnya pun adalah 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka kita bisa mengetahui kalau ini garam bersifat basa. Bersifat basa ya ini ya. Jadi seperti tadi kan disebutin dulu lah. NaF ini berasal dari basa kuat NaOH dan HF basa asam lemah. Jadi berarti akan bersifat basa. Kalau bersifat basa berarti bersifat basa tadi ya. Jadi NaF bersifat basa. Bersifat basa. Tadi konsentrasi NaF-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Sama dengan konsentrasi dari F min-nya. Atau sama dengan konsentrasi garamnya lah gitu ya. Karena bersifat basa berarti OH min yang kita cari. Rumusnya KW per KB dikali 10 kali konsentrasi garam. Jadi berarti KW-nya 10 pangkat min 14. Kok KB sih KA? KA-nya adalah, aduh KA-nya lupa. KA-nya sekitar berapa ini KF tuh ya? 7 kali 10 pangkat min 4 dikali garamnya 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti, oke, kita kalikan 5 kali 10 pangkat min 17 per 7 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kalau boleh misalnya ini dibuat 50 menjadi kali 10 pangkat min 16, itu ya? 16, 18, berarti yang ini 7 dikali 10 pangkat min 4. Nah, jadi berarti 50 dibagi 7 dekat ke 7 ya. 7, 7 sajalah 7,1 sebenarnya ya. Kali 10 pangkat min 14. Nah, berarti akar dari 7 gitu ya. Akar dari 7 berapa? Misalnya ya, kita anggaplah akar tetap aja lah ya, biarkan aja akar 7 dikali 10 pangkat min 7 molar. Nah, OH-nya. Berarti kita cari yang kedua, POH. Min log konsentrasi OH min. Berarti ini min log akar 7 dikali 10 pangkat min 7. Dapat 7 min log akar 7. Nah, itu untuk POH-nya. pH-nya berarti 14 min POH. 14 min 7 min log konsentrasi akar 7. Jadi 14 dikurang 7, 7 min plus log akar 7. Nah, itu adalah untuk menentukan soal yang kurang lebih dicari dulu mula-mula reaksi sisanya.